Hasil Umar iku akhirnya masuk Islam. Preman. Kok masuk Islam pertama niku mbek Nabi. Nabi sebagai orang yang baik, "Ya Umar, kamu enggak usah memperlihatkan Islam kamu. Nanti Anda diteror Abu Jahal, Abu Lahab karena kafir mayoritas." Ya Rasulullah, kama a'lantu bil kufri a'lantu bil iman. Sebagaimana saya zaman kafir terang-terangan, saya setelah Islam ya terang-terangan. Sebagaimana saya dalam kafir menakutkan umat Islam, saya setelah Islam ya menakutkan orang kafir. Baru Islam lagi setino. Ngarani Umayyah Abu Jahal Abu Lahab, gue pedang. Ngger kowe ganggu Rasulullah tak pateni. Guntinan wong kafir sing delik. Akhirnya turun ayat fasda bima tu'mar. Nabiullah oleh dakwah jaronu baru kaya napa? Preman. Mulane kiai-kiai sing ngalim ora preman wis tenang ae wis biasa. Kok wong kafir ora wedi wong Islam saleh ngrubuhno gereja sing diwedeni ya preman-preman iku perkarane. Ora pati salat tapi dijak ngrusak. Seneng, ya wis ngono. Ya aja syariatno tapi donya mulai dhisik ngono. Dadi ya wis ngono pangeran. Salabah iki walikane cerita. Iki rungokno tenan, guys. Salabah nu tiyang saleh khusyuk. Mulane sing khusyuk-khusyuk iki hati-hati. Mergo ora pati dadi energi napa Islam. Salabah khusyuk, mbudino ning masjid. Khusyuke pol. Saking khusyuke sampe wong-wong darani salabah hamamatul masjid. Napa hamamatul masjid, merpatine masjid. Mergo jamaah terus. Tapi tiap bersalam melayu. Suatu saat Rasulullah takok, "Ya Salabah, kenapa kamu melayu?" Jare mergo garwane niku gentenan napa? Nganggo klambi. Walhasil Salabah akhire ndongakno Nabi, yo ndongakno supaya sugih. Nabi cek guyon, "Ya Salabah, jangan-jangan keadaan Anda sekarang tuh lebih baik." Sampai 3 kali walhasil akhirnya Nabi ndongakno sugih kasil. Sugih. Pertama wedhuse iku mung 40, suwe-suwe bainal jabalain. Ribuan wedhus. Saiki hati-hati kowe nek medhit iku ora apa-apa, tapi aja sampai salah hukum. Mulane ngendikane ulama-ulama, wong medhit iku ijek ana apike. Tapi nek salah hukum iku Allah langsung gak ridho saat itu juga. Kula baleni malih. Mergo wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun sampai zalimun sampai fasikun. Salah ban sampean saiki hitung ae. Iki hitung kan ya. Mulane kowe mumpung rong sugih, kula bola-balik matur. Kowe mumpung ra sugih iku nak lomo saiki, wis ngandel. Ya kan ya mumpung rong sugih ku nak lomo saiki. Wong sugih nek wis medhit kudu mbok maklumi, apike wong sugih iku medhit. Tak contohno ya iki, kowe nek ora percaya nek teoriku bener. Misale Ruhin ngaji mbek aku kan bendina ngaji mbek aku. Saku Khin, misale aku dolan ning nggonem kowe di pitik loro tak jaluk sitok oleh. Wangsal Gus monggo, sedantem wangsal. Mergo pitik. Donyane yo pitik loro tok iku ora duwe liyane. Ayam itu ayam jantan. Saiki nak sapi loro. Wah, Ruhin pitike muk loro tak jaluk sitok dikekno. Berarti kan ngekeki donyane 50%. Oleh mergo melarat. Pitik. Saiki nak sapine loro. Gen aku nak ning gono kei sapi sitok. Waduh kok sapi lho Gus. Padahal zaman melarat duwe pitik muk loro tok dikekno sitok kan 50. Tapi berhubung sapi, 50% sapi kan. Kowe zaman melarat didik 100.000, mbok kena kancam 50.000 ku enteng. Padahal donyamu mok 50.000. Berarti kan kowe sedekah ning kancam 50%. Saiki nak dhuwitmu 20 juta. Belum nyangoni kancam 10 juta. Belum to ora lho gak usah munafik, belum to. Lah wong melarat iku ora rasane dadi sugih. Nek sugih medhit uga. Wong kok medhite ngono lho. Justru medhit iku potensine wong sugih, wong melarat iku nak medhit aneh. Wong pitik wis dijaluk kiai nek ora oleh wong trimo napa? Pitik. Tapi nak sapi mikir kan? Ah, mulane saiki ya kanca-kanca sing melarat, anu sugih medhit iku maklum iku ora rasane dadi wong sugih. Malah ya ora rasane, mulane kula ora kepen sugih, kuwatir medhit perkara kula dadi. Nah, salaba nih balik sing salaba. Salaba niku dielingno mbek Nabi, kowe berhubung rong pati sugih, nak zakat saiki ae. Gak gelem. Ampun kathah mawon ya Rasulullah. Mergo wedhus iku tiap 40 hak zakate mok sitok. Lah nak 80 loro. Lah nak 100 misale papat. Lah nak tiap 1000 dibagi piro niku? Pinten? 25 kan?
Lah wedhuse sak laba ana sing ngitung wis 4.000. Rak 1025 kan 4.000 pinten? 1. Lah sak laba niku ketrucut muni, wah iki ra zakat tapi pungli. Kharat, kharat napa? Iku Allah tersinggung mergo Rasulullah dihukumi napa? Pungli. Iku disebut fa'aqabahum nifaqan. Lane wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Medite pangeran cek maklumi, tapi gara-gara ngomentari pungli terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubi. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Mulane kowe nak medhit iku yo oleh ya, tapi ijo nemen-nemen. Tapi paling elek indah ku nak salah napa ngukumi. Ya nak salah napa ngukumi. Kaya wong PKI lho, nak ngukumi kiai kaya ketua geng. Wae nak dadi kiai. Tengok-tengok ning omah dhuwit anak buah setor dhuwit. Ora ngajar. Dadi padakno ketua geng sing anak buah golek dhuwit. Ketuane tengok-tengok. Dadi dhisik PKI nak provokasi wong gedeng kiai jadi kiai berjuwis kaya ketua napa geng. Jadi ku macam-macam. Jadi kayak kudu royo. Jadi mulane wong niku mikir. Jadi Umar sing preman dadi wong apik. Salabah sing wong apik dadi wong elek. Kayak mau ruangan sih dadi ruang tamu iku ora ana jaminan dadi ruang tamu terus. Iso wae sahibul bait ngrubah dadi WC. Sing WC iso wae dirubah dadi ruang. Mulane umpama kertas sing oleh ndonga niku yo tepak-tepakan. Sing tepak dadi mushaf diambung dakok dhuwur. Sing tepak dadi kertu remi dibantingi. Pemene nak kalah. Padahal padha-padha sangka napa? Kertas. Wis padha ora ro. Mulane wong kon ndonga ya pukul tibal kulub sabit qalbi ala dini. Kita ora tau rasul ben di posisi Allah piye ra roh. Kula wis padha-padha ra. Mulane wong tambah ngalim tambah wedi pengira. Ya PD-ne pas mulang tok, mulang kan nerangno fadilahe pangeran, nerangno napa nggih, keutamaane pangeran, nerangno awake dhewe ben ngono wis. Mulane cara ngalim-alim nek dilebokno neraka ya tenang ae, paling dadi bukti nek Allah iku kuwasa, aku ora iso mlebu swarga. Lebokno swarga ya tenang, wis kadung niku, wis kadung roh carane gitu. Aku ya mlebu neraka wis ora siap. Jadi paham gitu, terus kula suwun hukum-hukum fikih dasar niku kudu roh. Gue iling-ilingan nak Rasulullah bener-bener Rasul sampai hal-hal sekecil apapun ditoto oleh hadhihi syariah, ya oleh sapa? Syariat. Mun kula terusaken ya. Qul lil mu'minina, qul ngucap sira kabeh lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Ya ghuddu supaya merem sapa mukminin min absorihim saking peningale mukminin. Wong mukmin niku nak iso memejamkan mata, maksudnya ora usah plengaan ning gone-gon sing mari maksiat. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukmin ponadzuruhu ningali ma. Wa min timin zaidatun zaidah. Wa yahfadulan supaya jaga sapa mukmin furujahum ing farjine mukmin. Amma sange perkara la yakhilu kang ora halal lahum kedhe mukminin po fi'luhu nglakoni ma bi aklan furuj. Dadi kamane jaga mripat, jaga farji dalika uta mengkono-mengkono kabeh wa askalu wa apik khairun wa apik lahum kedhe mukminin. Inna wa satune Allah khabirun dat sing bersani bima aklan perkara yasnauna kang padha nglakoni sapa ngakeh. Bil absori klan pira-pira peninggal wal furuji lan klan pira-pira farji fa yujazi moko mal sapa wa ing kabeh alaihi ing atase mayasnaun wa qulan ucap sira lil mukminati maring pira-pira mukmin yakhtuta supaya merem sapa mukminat min absorihinna sange peninggalane mukminat amma sing perkara la khilu kang ora halal lahuna kedhe mukminat apa nadharu ningali ma wa yafatna lan jaga sapa mukminat furujahuna ing farjine mukminat amma sing perkara la khilu kang ora halal lahuna kedhe mukminat apa fi'luhu nglakoni ma biya kelawan furus. Wala yudina lan ora kena ngetokno sapa nisa, yudhirna tegese ngetokno sapa nisa mukminat. Zina tahunna ing zinae mukminat. Ilama kecuali perkara dhahara kang pete apa minha saking zina. Wa tema dhahara minha iku alwaju wajah wal kafani lan pepek loro. Niki jelas nggih. Dados madhab niki rungokno nggih. Dados dulu rame kan kontroversi. Kula terangno tenan gini karena jadi isu di seluruh dunia. Cara keyakinane jenengan, mboten perilaku orang Indonesia. Keyakinane jenengan niku wajah niku aurat mboten, wajah wong wedok. Ayo sing ayu sing elek kan, ayo aurat ta ora? Nggih kan. Akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisor. Jadi
menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong itu enggak. Sebagaimana ayat wayan surunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'ana. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wayan surunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil istimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri. Karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat. Tapi begini, yang penting begini. Kenapa saya membahasakan al-intisar? Saya ini kan hidup di kota. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil di Gembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu udah memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah di Dawe Mbah Mun, Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah Ihya. Jake golekno. Terus saya cari-cari termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisar itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansarullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih al-intisar? Karena saya sayang sama ayat. Ada seorang nabi berdoa, Rabbi anni makhlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ini saya mulai tentang al-intisar. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliyullah adalah summa yudaulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Beliau sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron bi zamani mukbilan ala sani. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga nggak apa-apa. Sama-sama orang alim, biasa saja. Enggak apa-apa. Terus kemudian, kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul Akli Badadin Atawadud Ilannas Wastinaul Ma'ruf Ila Kulli Barin Bafajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh. Karena kaidah beliau Wastinaul Ma'ruf Ila Kulli Barin Bafajirin. Kalau istilah Ali Roki, Rasul Akli Badal Iman Atawadud Ilannas Wastinaul Ma'ruf Ila Kulli Barin Bafajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW, yu'ti kulla julasaihi nasibahu, la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau kiroahnya Asim bacanya layak sabu, karena memang kiroah kita ayah sabu, tapi sebagian kiroah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat. Dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam, sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau lewat ridho sampai kodok koder, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat ridho sampai kodok koder. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Nah itu saya terjemahkan di sini. Akta Rasulullah kauman wa mana akhirin. Fakannahum atabu alai. Faqal inni uti kauman akhafu hala'ahum wa jazahum wa akilu kauman ila ma ja'alallah fi qulubihim minal khairi wal hina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak, kiai ikut diterangno. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja.
Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau ke apa? Komitmen beliau terhadap madzhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amil al kabair. Jika kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca. Apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa, di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari di apa? Pesantren. Karena kiai-kiai nggak diragukan loyalitasnya sama NKRI. Apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzullah wa dhaima wa la yastahni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak terganggu. Gampangannya ya masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum, masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu. Ketika menggerutu, sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka, kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat itu kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah. Latihan ngaji ora paham pokok kitab, soalnya cangkem melek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu onta yang liar saja menjadi terken. Maksudnya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas. Nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Itu takbirnya kenapa seperti itu? Bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah. Beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya. Wassahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bufdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang yuzuru ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah. Tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen. Yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat
soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas. Yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas. Itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi, ada seorang soleh, sodako malah dikasihkan zaniyah. Jadi gunjingan kan, tapi beliau terbuktikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengasih zaniyah? Semoga orang zina itu kan nyari uang. Ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling. Sampai jadi copet karena nyari uang. Sudah tak kasih uang tapi tidak usah nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh. Pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusak. Terus di antara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Hilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman, yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu biman zilati tobib, saya udawil margo, ya sudah saya yang nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya. Kalau bina orang-orang macam-macam alaman haji Nabi Isa. Jadi ini makalah nggak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya. Mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, jadi tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian.